Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kebiasaan kita pada hari ini Jumat pekan kedua, yaitu kita akan membahas tentang sirah, fikih, umrah dan haji. Tapi nanti sesi pertama sirah, fikih, umrah, haji, sesi kedua tentang persiapan menyambut bulan Ramadan insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, kenapa kita harus mengadakan yang seperti ini? Kita ingin mengingat bahwa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita terus-menerus mengadakan majelis ilmu? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Terus beri peringatan kata Allah, sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus beri peringatan kepada manusia. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman. Assalamualaikum. Ya. Nah, sekali lagi jangan bosan-bosan dalam menghadiri majelis ilmu. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada yang baru datang ya dari ikhwan dan akhwat. Luar biasa ya, semangatnya pada hari ini penuh ya, sampai hampir tidak cukup ruangan ini. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kemudian insya Allah kita lanjutkan membahas tentang keutamaan umrah ya. Yang pertama kita sudah bahas kemarin, keutamaan umrah adalah menghapuskan dosa ya, menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-umrah ilal umrah, dari satu umrah ke umrah yang lainnya, kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarah, penebus dosa. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu haji mabrur tidak ada balasan illal jannah, kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat, kalau umrah di bulan Ramadan nanti itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa kita. Nah, salah satu kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita adalah dengan melakukan umrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan umrah yang kedua adalah menjadi tamu Allah, sehingga doa orang yang berumrah itu diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan atau dihasankan
oleh Syekh Albani, ya, rahimahullah. Rasulullah bersabda, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ingat ya, ini berarti apa? Al-mujahid, orang yang berjihad. Orang yang berjihad, jihad pada masa sekarang, masa kita apa? Jihad kita menuntut ilmu agama, ini jihad kita di masa kita sekarang. Kalau kalian ingin menjadi para mujahidin, kalau kalian ingin menjadi mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, hadir di majelis ilmu, semangat menghadiri majelis ilmu, semangat belajar di majelis ilmu, itu kalian adalah para mujahidin fi sabilillah, para orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Insya Allah, kalau kita semangat dalam berjihad dengan ilmu, ketika ada jihad perang dengan fisik, insya Allah akan semangat juga, berbanding lurus, ya. Semangat jihad ilmu dan semangat jihad fisik itu akan berbanding lurus, insya Allah. Kalau orang yang malas jihad dengan ilmu, subhanallah, bagaimana jihad dengan fisik? Bagaimana jihad perang fisik melawan orang-orang kafir nanti? Mungkin dia orang yang lari pertama kali. Ketika diwajibkan oleh pemerintah kita perang melawan orang-orang kafir, dia lari, paling jauh lari dia. Gak mau ikut perang. Lari, takut mati. Padahal kata Allah, ikut perang mati, nggak ikut perang juga mati, sama. Ya, kalau antum tahu, antum kata Allah di rumah, meskipun antum di rumah tidak berjihad, antum pasti mati. Ya, mending berjihad mati atau di rumah mati. Mending berjihad kita mati dalam mujahid insya Allah. Ya. Nah, sekali lagi bergembira, kita bergembira. Kita di medan jihad ini, kita sedang menjadi mujahid fisabilillah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian apa? Wal hajju, dan orang yang berhaji. Kemudian apa? Wal mu'tamir, dan orang yang melakukan umrah. Wafdullah, mereka itu tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ada tamu, bagaimana kita sebagai manusia? Dijamu tidak? Dijamu, ya. Kalau kita ada tamu, apalagi tamunya adalah orang-orang yang terhormat, pasti dijamu oleh kita, ya. Diberikan makanan, diberikan minuman dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kalau kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ini pemilik, pengatur alam semesta semuanya. Ya, di sini disebutkan 3 orang. Yang pertama, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, wal hajju, orang yang berhaji. Yang ketiga, wal mu'tamir, orang yang berumrah. Wafdullah, mereka itu tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Da'ahum fa'ajabu, Allah memanggil mereka. Makanya bagaimana bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya. Karena umrah dan haji itu dan jihad, ya. Jihad ini panggilan Allah ini. Antum kalau nggak dipanggil untuk jihad, hadir di majelis ilmu, antum nggak bisa hadir. Nggak bisa, meskipun antum mau. Kalian mau belajar, kalian mau hadir di majelis ilmu. Tapi kalau Allah tidak memanggil kalian, kalian tidak akan bisa hadir di majelis ilmu untuk berjihad. Begitupun haji. Ada orang yang sudah siap-siap. Ustaz, kalau ana alhamdulillah uang untuk haji sudah siap, ya. Kemudian biaya untuk di keluarga yang ditinggalkan sudah siap. Visa haji sudah ada.
sudah kuota haji sudah ada, ya, fisik kemampuan sudah ada, semua sudah lengkap Ustaz. Tinggal berangkat tahun 2026. Tahun ini saat berangkat. Tahu-taunya apa? Gak jadi berangkat, diundur. Jadi 5 tahun lagi berangkatnya. Subhanallah. Ya, berarti antum belum dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah. Karena apa? Haji itu da'ahum fa'ajabu. Allah memanggil mereka untuk mereka berhaji, fa'ajabu, dan mereka memenuhi, menjawab panggilan Allah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, wal mu'tamir, orang yang berumrah juga sama. Itu orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sudah siap semua, sudah daftar umroh, lewat travel, sudah ada semua, tiket pesawat sudah siap, hotel semua sudah siap. Qadarullah, tidak jadi berangkat, subhanallah. Berarti belum dipanggil oleh Allah. Karena kalau da'ahum, Allah telah memanggil mereka, fa'ajabu, maka mereka akan menjawab panggilan Allah dengan berangkat haji, berangkat umrah, berangkat belajar menghadiri majelis ilmu. Itu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah? Wasa'aluhu, dan mereka ini, ya, 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahum, dan Allah memberikan, mengabulkan doa mereka. Ya. Nah, di sini apa? Di sini pentingnya antum banyak berdoa ketika antum yang pertama menuntut ilmu agama, hadir di majelis ilmu, perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perbanyak berdoa ketika hadir berjihad di majelis ilmu. Kedua, ketika berhaji, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ketika berumrah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah katakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka ibadi anni," kalau hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku ini dekat. Sampaikan kepada hamba-hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu dekat. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa seseorang apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Jangan antum berdoa melalui perantara. Allah itu tidak punya perantara, ya. Allah itu tidak punya wasithah. Tidak seperti manusia. Kalau antum mau ketemu presiden, bisa ketemu presiden, Pak Nursi, bisa kita ketemu presiden, ya. Belum tentu kalau di dunia manusia, ya, pasti ada perantaranya, harus menemui dulu ajudannya atau yang lainnya. Tapi kalau antum ingin berdoa kepada Allah, itu tidak ada perantara. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat dengan kita. Tidak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, langsung kita berdoa. Jangan pakai perantara. Jangan berdoa kepada mayit di kuburan. Jangan. Doa kepada Allah langsung kita berdoa. Insya Allah Allah kabulkan. Ya. Nah, di sini dalam hadis ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kalau kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad, kemudian dengan berhaji dan dengan umrah, kita berdoa di sana, insya Allah akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini juga ada kisah yang ana mendengar sendiri, ya, bahwa
ada seseorang yang dia ingin punya anak. Ya, ingin punya anak, sudah lama tidak punya anak. Kemudian beliau berumrah. Kemudian umrah, kemudian berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Alhamdulillah, setelah pulang umrah, selang berapa lama istrinya hamil. Ya. Kemudian melahirkan punya anak. Itu salah satu. Kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Ya, wasa'aluhu fa'ajabu. Dan mereka berdoa kepada Allah di saat menunaikan umrah tadi, kemudian Allah kabulkan doanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keutamaan umrah yang ketiga, menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Ini hadis dari sahabat, dari riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi dan Ahmad, ya. Dan juga hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutilah umrah dengan haji. Maksudnya apa? Ini umrah dengan haji ini dalam haji qiran dan tamattu. Karena haji ada 3 jenis. Ada haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Nah, kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, ikutkanlah umrah dengan haji. Maksudnya apa? Pilih haji qiran atau haji tamattu. Jamaah Indonesia biasanya memilih haji tamattu mereka. Ya. Jadi umrah dulu, menggabungkan antara umrah dulu kemudian haji, ya. Apa kata Rasulullah? Fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dunub. Karena sesungguhnya ya menggabungkan antara umrah dan haji ini yanfiyani al-faqra, bisa menghapuskan kefakiran, kemiskinan, ya, wa dunub, dan bisa menghapuskan dosa. Kama yanfi al-kir hubsal hadid, sebagaimana api membersihkan karat dari besi. Ya, wa dhahab wal fiddah, dan juga api membersihkan karat dari emas dan perak. Ya. Kemudian apa? Walaysa ya lil hajjah al mabrurah sawabun ilal jannah. Dan tidaklah haji mabrur itu balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami alhamdulillah ya, tahaddus bi ni'mah, kita ingin menceritakan nikmat Allah kepada kami. Kami sudah berhaji di tahun 2014. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita bayangkan sekarang, kita waktu itu haji dari mana? Dari Saudi kita. Kita posisi mukim di Saudi Arabia. Ya. Kemudian kita daftar haji, waktu itu masih ingat di pertengahan tahun, ya, kita daftar haji ke travel, kita bayar sekitar 5.000 real ketika itu. Dan langsung mereka katakan tahun ini berangkat nanti bulan Zulhijjah, ya. Berangkat langsung di tahun tersebut. Karena apa? Di Saudi masih terbuka. Di tahun 2014 di sana ada aturan haji itu setiap 5 tahun sekali. Maksudnya apa? Yang sudah berhaji tidak boleh haji lagi di tahun berikutnya, tapi harus menunggu 5 tahun untuk mukimin di Saudi Arabia. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kalau kita waktu itu tidak berhaji di tahun 2014, sekarang gimana? Nunggu berapa tahun haji? Subhanallah, ya. 15 tahun, ya, 20 tahun, 25 tahun, subhanallah, ya. Tapi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah, semua yang hadir di majelis ini semuanya haji di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Kemudian masyiral muslimin rahimani wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya keutamaan umrah.
yaitu setara dengan jihad bagi wanita. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, di sini Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ya. Nah, antum lihat Aisyah ini siapa? Posisinya istri. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana memanggil Rasulullah? Ya Rasulullah, ya. Itu sebagai penghormatan kepada suaminya. Ya. Jangan, kalau kebanyakan istri di zaman sekarang, ini para akhwat ummahat jangan marah ya. Jangan marah ini. Kalau para ummahat sekarang suaminya ustadz, tapi di rumah dipanggil apa? Dipanggil namanya. Enggak dipanggil ustadznya, enggak dipanggil namanya. Sini kamu. Enggak dihargai, ya, enggak menghargai. Suaminya ustadz suaminya. Tapi di rumah apa dipanggilnya? Ayah. Ya, si ayah. Atau siapa lagi, si males gitu kan. Tuh si males tuh. Tidur terus, main HP terus. Subhanallah. Gak dihargai, jangan. Hargai ya. Ini Aisyah menghargai Rasulullah ini. Ya, si ayah mah telat terus. Si ayah mah subhanallah. Dicela terus di rumah suami itu. Disalahin terus. Jangan ya ibu-ibu. Jangan begitu. Ya. Hargai, sama juga para suami harus menghargai istri. Karena Rasulullah punya panggilan kesayangan juga kepada istrinya Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan wajahnya. Panggilan sayang, panggilan memuliakan, panggilan menghargai. Kalau suami antum ustaz, ya ustaz, saya punya pertanyaan ustaz. Etika, meskipun di rumah, meskipun antum ketemu setiap hari, antum tahu kejelekan-kejelekannya, emang manusia pasti aja kejelekan, pasti ada kesalahan. Tapi lihat adabnya Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Gak bilang begini Aisyah, ya Muhammad. Gak bilang begitu Aisyah, ya Rasulullah. Itu penghargaan kepada suami ya. Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, nara al-jihad afdalul amal. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada suaminya ya. Nah, ini pun sama istri di rumah ya, para ummahat, karena ini kebetulan hadisnya yang bertanya istri ya. Istri di rumah, kalau suaminya pulang dari taklim, dari kajian, tanya oleh antuna para istri. Bah, misalkan abah, saya tadi ikut taklim, tapi saya mau bertanya kepada antum ya abah. Ana mau bertanya, ana punya pertanyaan. Begitu lakukan di rumah, tanya suaminya. Komunikasi. Begitupun suaminya, tanya istrinya. Ana ada pertanyaan buat antum ya Humairah, wahai istriku ya, yang kemerah-merahan. Satu pertanyaan saja dari hasil kajian tadi, kajian bersama Ustaz Pahlevi. Satu pertanyaan. Siap? Siap. Gitu, itu kebiasaan. Lihat, suami istri Nabi ini, Aisyah dengan Rasul. Apa komunikasinya? Salah satunya dakwah tentang agama. Sampai Aisyah mengatakan naro al-jihad afdalul amal. Aisyah mengutarakan pendapat dulu. Sebelum pertanyaan apa? Diawali dengan sebuah pernyataan dulu. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat dari kacamata wanita, jihad itu adalah sebaik-baik amalan. Ya, nah antum melihat nih, perhatikan. Menunjukkan apa? Kecerdasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya apa? Terkadang pertanyaan itu diawali dengan penjelasan dulu. Antum mau bertanya atau istri mau bertanya kepada suami, kasih pernyataan dulu. Bah, tadi di kajian tafsir
atau dikasih kajian sirah haji umroh, tadi disebutkan misalkan umroh itu keutamaannya begini-begini. Nah sekarang pertanyaannya, jadi ada penjelasan terlebih dahulu, ada pernyataan terlebih dahulu, baru pertanyaan. Itu yang dilakukan oleh Aisyah, menunjukkan kecerdasan. Beliau memahami apa yang mau ditanyakan. Nah, ketika Aisyah berkata seperti itu, kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Afala nujahidu, ya. Apakah berarti kami para wanita harus berjihad? Nah, antum lihat nih, semangatnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita, tapi yang dipikirkan apa? Ingin berjihad di jalan Allah. Karena di zaman Rasul dulu jihadnya bagaimana? Fisik, jihadnya perang melawan orang-orang kafir. Yang tentunya wanita tidak ikut dalam jihad fisik tersebut. Tetapi karena kecerdasan Aisyah, seorang wanita, seorang istri yang cerdas, dia ingin memperoleh pahala seperti yang laki-laki dapatkan, yang suaminya dapatkan. Kebanyakan para suami istri di kita apa? Ada taklim, kajian. Kamu aja berangkat ke suaminya. Kamu aja yang berangkat, saya mah capek. Bukannya berlomba-lomba, tapi apa? Suaminya sama ke istrinya. Kamu aja yang berangkatlah. Aku mah mau tidur siang. Malah saling mendorong gitu, malah saling menyuruh. Bukannya berlomba-lomba. Kalau suami istri yang meniru Rasul bagaimana? Ada kajian hari Jumat 1:30. Gimana? Mami. Misalkan panggilnya Mami ya. Ada yang di sini manggil Mami? Ada. Ya. Nah, Mami ya. Mami mau berangkat gak? Siang kajian Jumat di rumah ilmu. Siap, Papi. Ya. Siap, Papi. Papi berangkat gak? Siap, Mami. Nah, itu meniru Rasulullah dan istrinya Aisyah ya. Begitu. Jadi berlomba-lomba ya. Mau berangkat jam berapa, Mami? Jam 1, Pi, berangkat. Jangankan jam 1, Mi, 1:30 berangkat. Siap. Papi mah pengen duluan, pengen hadir duluan, Papi pengen murojaah dulu. Nanti Papi ada pertanyaan ke Ustaz Fahlevi. Kan gitu. Nah, itu harusnya begitu, berlomba-lomba. Jadi nggak mau kalah gitu. Kalau maminya, istrinya datang jam 1, suaminya 1:30 datang. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu contoh dari Rasul dan para istrinya. Ya. Kalau zaman sekarang gimana? Papi jam berapa? Kajian 1:30. Nanti jam 2. Belum mulai 1:30 mah masih pada kosong. Papi udah lama kajian di rumah ilmu. Nanti jam 2. Pi udah jam 2, Pi 2:30 lah. Nanti gampang 2:30 nanti. Pi udah 2:30, Pi jam 3 nanti pas pertanyaan tuh nanya tuh, wah itu pas itu ya, jam 3. Pi udah jam 3, aduh ngantuk nih, ngantuk pengen tidur, akhirnya nggak hadir. Subhanallah ya. Jangan seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis, ketika Aisyah ingin beramal jihad ya, ingin berlomba-lomba dalam beramal nih, Aisyah ingin berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Qala la, bagi wanita tidak ada jihad ikut berperang melawan orang-orang kafir. La, kata Rasulullah. Lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Tetapi jihad yang paling utama bagi para wanita apa? Haji mabrur. Itu jihadnya. Ya, itu jihad bagi para wanita, itu haji mabrur. Itu jihad bagi mereka. Ya. Nah, ini keutamaan dari Allah ketika mereka melakukan haji, mereka dicatat seperti orang-orang yang berjihad melawan orang-orang kafir. Ini luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya keutamaan umroh ya.
dan juga haji. Ya, dalam hadis disebutkan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, kemudian Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, ya, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Salat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya, di masjid biasa, ya, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Ya, wa salatun fi Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram afdalu min ni'ati alfin, ya, lebih baik dari 100.000 salatin fi ma siwa, 100.000 salat di masjid yang lainnya. Makanya apa? Ketika antum umroh, ketika antum haji, perbanyak salat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Jangan salatnya di hotel, jangan. Meskipun antum di Zam-Zam Tower tuh, antum di bawah jam, di bawah jam itu yang besar, antum di bawahnya di situ hotelnya, ya, kelihatan Ka'bah, ya. Jangan sholat di situ, itu bukan Masjidil Haram, bukan. Masjidil Haram itu di bawah, di area masjid. Jangan sholat di hotel, ya. Jangan. Antum jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti antum tidak beradab kepada Allah. Allah apakah nyuruh sholat di hotel itu? Enggak nyuruh Allah. Allah nyuruhnya di mana? Ini, di Masjidil Haram. Itu pahalanya 100.000, ya, pahala dibandingkan sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 pahala daripada sholat di masjid yang lain. Manfaatkan. Jangan sampai antum umroh haji tapi sibuk liburan sepertinya, shopping, milih sholat-sholat di masjid-masjid yang lain, ya, di masjid-masjid yang bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di masjid yang jauh, di Damam, yang jauh itu. Sholat di masjid yang kecil, milih di sana, liburan, ke Jizan, ke Damam, ke Taif, kemana. Tapi sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, cuma sekali, jangan, sayang, ya, kalau antum seperti itu, ya. Karena ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, keutamaan umrah dan haji. Yang ketujuh, ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man tafa bihadzal bait usbu'an." Barang siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 putaran, fayusalli rak'atain, dan salat 2 rakaat, ya, di belakang maqam Ibrahim, ya, itu apa? Kana qaidki raqabah, maka pahalanya itu seperti memerdekakan seorang budak, ya. Ini subhanallah. Kalau hamba sahaya budak di zaman Nabi itu mahal harganya, mungkin bisa nyampe 1000 dinar. 1000 dinar itu, 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Berapa 1000 dinar? 3.300.000 sekarang. 1 gram emas sekarang berapa? 3.300.000. Kalikan berarti 425 gram emas. Ya. 13 miliar. 13 miliar. Antum berani memerdekakan budak dengan uang 14 miliar? Kalau antum punya 14 miliar, bisa jadi antum udah nggak hadir di sini nih. Bisa jadi antum nggak ada di sini. Bisa jadi, ya, mungkin antum udah nggak di sini, mungkin punya 14 miliar. Di mana si Fulan? Oh, sedang di Prancis dia. Lagi liburan di Prancis, ya. Taklimah gampang, nanti aja kajian mah. Nanti juga ada, besok Sabtu ada lagi gampang. Lagi di mana si Fulan? Ayo, ana lagi Jakarta, lagi bisnis, ya. Jakarta proyek bangun gedung 100 lantai. Subhanallah, ya. Proyek, ya. Diajak sholat berjamaah,
Oh, ana mah salatnya di hotel, di Ritz Carlton salatnya. Ana di hotel ada meeting dengan gubernur Jakarta, ada proyek. Subhanallah. Setiap diajak pasti ada alasannya. Alasannya ada aja dia. Tahu-tahu apa? Berita duka telah meninggal. Si Fulan bin Fulan telah meninggal dunia di Serpong, Jakarta Selatan. Ya, dalam keadaan begini-begini, subhanallah. Subhanallah, yang dia punya 14 miliar nih, punya uang banyak, ketika dia sedang menikmati ya, uangnya masih banyak nih uangnya. Dia punya rencana-rencana banyak, tiba-tiba innalillah wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal. Gak dipakai uangnya dia mau dipakai sama dia, keburu dia mati. Subhanallah. Ya, ini jangan sampai kita begitu. Jangan. Manfaatkan hidup antum, hidup kita semua untuk ibadah. Jangan ditunda lagi. Jangan. Sebelum kematian datang kepada antum. Baik, itu ya sementara kita bahas 7 keutamaan umroh dan haji. Sekarang kita kembalikan, kita cukupkan dulu pembahasan keutamaan umroh dan haji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.